selamat pagi soma, pagi, siang, sore, maupun malam. Untuk semua teman-teman pencinta kisah misteri, ketemu kembali dengan saya Irwan di channel Tri Lestarwan Kisah. Channel di mana banyak menguak kisah-kisah janggal yang susah untuk dinalar akal sehat. Sebelum mendengarkan, tolong bantu dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan pastinya tinggalkan komen yang positif, komen yang membangun sebagai penyemangat untuk menyajikan kisah-kisah fakta lainnya yang belum terungkap. Bagi kalian yang takut atau tidak suka, boleh kalian skip aja videonya. Tak lupa bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum mendengarkan ceritanya, alangkah baiknya pasang headset kalian agar kalian dapat menikmati sensasi kisah-kisah fakta yang kami sajikan. Untuk yang sudah subscribe dan komen, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, karena satu dukungan dari kalian sangatlah berharga bagi kemajuan channel ini, dan semoga Allah menggantinya dengan nikmat yang luar biasa untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami Bapak Amir. Sebagaimana Bapak Amir mengirimkan cerita ini karena spesial khusus untuk para sobat-sobat misteri Tri Lestarwan Kisah. Dan cerita ini terjadi di tahun 98. Cerita bermula ketika Pak Rahmat, sopir pengangkut kayu yang mau mengambil kayu bakar di kawasan Pak Amir tinggal. Di sore itu ada Pak Rahmat, Pak Kijan, Pak Tono yang sebagai kuli angkut. Tapi di sore itu Pak Tono izin tidak bisa masuk karena anaknya sakit. Memang mereka selalu ambil waktu kerja di sore hari karena cuacanya tidak begitu panas. Karena Pak Tono terlalu mendadak izinnya, sore itu Pak Rahmat kelabakan untuk mencari pengganti Pak Tono. Sore itu juga Pak Rahmat dapat pengganti Pak Tono, yaitu Arif, tetangga Pak Kijan. Tapi setelah dapat, menurut Pak Kijan, Arif sempat menolak. Menurut Arif kala itu lagi kurang enak badan. Tapi entah bagaimana rayuan Pak Rahmat, Arif sore itu ikut mengangkat kayu. Begitu sudah berkumpul, saat itu jam 2:30, mereka langsung berangkat ke lokasi pengambilan kayu. Menurut Pak Amir, sebelum sampai ke lokasi tujuan pengambilan kayu, Pak Rahmat menghentikan pickupnya di seberang kiri jalan, di mana dekat sekali dengan jembatan Doyong. Jembatan Doyong itulah jembatan yang sangat sering terjadi kecelakaan. Memang kalau dilihat dari sudut lokasinya aja sangat ngeri, karena jembatan itu tepat di bawah jalan yang curam dan tinggi. Di situ Pak Rahmat mungkin sedikit feeling, makanya Pak Rahmat berusaha menghentikan mobilnya di seberang kiri jalan. Tak berselang lama muncullah truk pengangkut kayu pinus datang dari arah atas. Menurut Pak Rahmat, ini truk jalannya ke oleng dan kayaknya remnya blong. Pak Rahmat terus memperhatikan, dan kala itu langsung turun dari kursi pengemudinya. Tak butuh waktu lama, truk menghantam dinding pembatas jalan samping kanan, dan truk terus melaju hingga menghantam pickup Pak Rahmat yang parkir di sebelah kiri. Waktu itu Pak Kijan dan Arif tidak menyadari hal itu, karena waktu serasa cepat. Setelah truk menghantam dinding jalan sebelah kanan, Pak Rahmat yang lari menghindar dan truk langsung menghantam pickup Pak Rahmat. Pak Kijan dan Arif karena kaget mencoba berdiri. Naas, kayu pinus lepas dari bak truk dan menghempas mengenai Arif dan Pak Kijan.
Pak Kijan kala itu tidak sadarkan diri berada di belakang pickup. Tapi Arif setelah terkena pentalan kayu, Arif mencoba berdiri. Tapi naas lagi, kayu yang lain sudah lebih cepat mengenai kepala Arif. Menurut Pak Rahmat, Arif tergencet tepat di kepalanya dan saat itu meninggal di tempat. Sore itu kondisinya gerimis, jadi darah berceceran di jalan dan organ manusia bagian kepala tercecer di jalan. Darah membanjiri aspal, semua terlihat merah darah. 2 orang yang berada di atas truk juga tewas karena jatuh dan terlindas. Waktu itu korban ada 8 orang, yang meninggal ada 3 orang. 1 supir truk kritis karena mencoba melompat ke jurang. Pak Rahmat selamat, hanya luka kecil karena terjatuh saat mau lari. Pak Kijan luka dengan patah bahu sebelah kanan. 2 di antaranya pengendara motor mengalami luka di bagian kaki dan tangannya. Sore itu banyak warga yang histeris menyaksikan kejadian sore itu. Hingga proses evakuasi, polisi, ambulan datang. Setelah kejadian tersebut, kampung Pak Amir jadi sepi. Hari-harinya tidak ada yang berani keluar, kalau tidak sangat penting. Esok harinya, kejadian ini dialami oleh Pak Amir sendiri dan istrinya. Kala itu malam setelah ba'da isya, Pak Amir dan istrinya mendengar ada orang yang mengetuk pintu. Dan istri Pak Amir segera membukakan pintu. Setelah dibuka tidak ada siapa-siapa. Berselang beberapa menit kemudian, terdengar lagi orang yang mengetuk pintu. Benar, setelah dibuka tidak ada siapa-siapa lagi. Yang bikin Bu Amir semakin takut, muncul suara minta tolong dari arah jendela samping rumah. Suara terdengar sayu-sayu. Setelah Bu Amir perhatikan, suara tersebut seperti orang yang minta tolong suruh menyarikan matanya. Di situ Bu Amir teriakin Pak Amir untuk supaya segera menutup pintunya dan segera masuk kembali. Keesokan harinya ternyata menurut para warga malam itu semuanya digangguin, semua didatangin dengan ciri-ciri sosok yang meminta tolong dan berulang kali mengetuk pintu. Semenjak itu daerah Pak Amir benar-benar sangat sepi. Orang keluar paling-paling hanya sholat ke musola. Tepat di hari ke-7, desa Pak Amir sepakat mengadakan tahlilan rutin yang diadakan selama 40 hari dan acara tersebut dilaksanakan di tepat di timur areal jembatan. Memang setelah kejadian tersebut, warga kampung merasa resah dengan kejadian teror yang mereka alami beberapa hari terakhir. Dan mayoritas menurut penuturan warga sekitar, gangguan yang mereka alami hampir sama semua. Dari suara orang minta tolong, gedor-gedor pintu, dan suara cekikikan. Di suatu ketika, entah malam yang keberapa, Pak Amir lupa, ada kejadian tukang ojek yang mengantar penumpang dan turun tepat di jembatan tersebut. Pak ojek tersebut adalah Pak Bagong dan Pak Nyoto. Biasa Pak tukang ojek kalau menunggu pelanggan ngobrol-ngobrol dan di situ sekalian main remi. Tak berselang lama kelihatan 2 orang yang keluar dari warung nasi lalapan. Keduanya semua laki-laki. Di situ mereka seolah-olah mencari tumpangan atau mencari ojek karena di daerah tersebut hanya paling malam angkot sampai jam 6 sore. Otomatis hanya ojeklah yang menggantikan sampai pagi. Tanpa menunggu lama, Pak Bagong segera bergegas menghampiri bapak tersebut dan menawarkan ojeknya. Pak, mau ojek? Iya mas. Kemana ya pak? Sana lu mas. Setelah berunding akhirnya sepakat soal harga dan berangkatlah Bapak Nyoto dan Pak Bagong. Selama perjalanan yang dirasakan Pak Bagong dan Pak Nyoto tidak merasa aneh dan curiga dengan kedua penumpang tersebut. Tapi setelah masuk daerah perkebunan kopi, Pak Bagong mulai merasakan aneh, di mana punggungnya merasa dingin dan berat sekali. Tetapi Pak Bagong mencoba mengalihkan perasaannya. Pak Bagong coba menanyai bapak tadi. Pak, turun di mana? Tapi sayangnya bapak tersebut hanya menunjukkan arah dengan mengacungkan jarinya. Kejadian tersebut bukan 1-2 kali, tapi Pak Bagong tanya mungkin ada 4 kali.
tapi dengan jawaban yang sama, hanya menunjukkan arah. Pak Bagong semakin merinding dan pikirannya sudah kemana-mana. Karena jarak Pak Bagong dan temannya terlalu jauh, dikarenakan motor Pak Bagong sendiri seperti berat dan tak bertenaga, Pak Bagong hanya bisa pasrah. Yang sebelumnya Pak Bagong merasa senang karena bisa mengantar penumpang dengan jarak yang lumayan jauh berdua dengan Pak Nyoto. Kini Pak Bagong hanya sendiri di tempat yang lumayan gelap. Lokasi dari pasar ke tujuan memang dipisahkan dengan kebun cengkeh dan kopi. Jadi di malam itu Pak Bagong berduaan saja dengan penumpangnya, dan Pak Nyoto entah sudah sampai atau gimana. Tak berselang lama penumpang Pak Bagong menepuk pundak Pak Bagong sambil menunjukkan arah seolah sudah dekat dengan lokasi yang mau dituju. Tapi yang Bapak Bagong rasa, tangan yang menepuk pundaknya serasa berat dan dingin. Tapi Pak Bagong mencoba berpikir positif dengan perasaan barusan yang ia rasakan. Tapi yang membuat Pak Bagong semakin ketakutan, Pak Bagong melihat Pak Nyoto yang melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi, di mana saat itu seolah Pak Nyoto tak melihat keberadaan Pak Bagong yang kala itu sedang berpapasan. Pak Bagong semakin ketakutan, dan Pak Bagong saat itu memberanikan diri menanyai penumpangnya. Pak, mau turun di mana? Di situ, Mas. Bentar lagi. Tapi di hati Pak Bagong semakin risau dengan jawaban penumpangnya, karena dari tadi ditanyain tak ada jawaban. Sedangkan sekarang mau menjawab tapi dengan suara yang dalam, terdengar aneh. Tak selang beberapa menit kemudian Pak Bagong memasuki daerah Pak Amir, di mana tempat yang barusan terjadi kecelakaan berdarah, yaitu di Jembatan Doyong. Di situ Pak Bagong merasa motornya ringan, tak seperti sebelumnya, dan jarak mungkin 500 meter lagi sebelum Jembatan Doyong, Pak Bagong mencoba mengurangi laju kendaraan dan mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan penumpangnya mau turun di sebelah mana. Betapa terkejutnya Pak Bagong. Pak Bagong tidak melihat sosok penumpang tadi yang diboncengnya. Pak Bagong sontak kaget. Tanpa mikir panjang, Pak Bagong langsung balik arah dan tancap gas. Sesampai di pertengahan jalan, Pak Bagong tanpa sadar melihat penumpang tadi melambaikan tangan tepat di depan rumah kosong sebelah tempat pembuangan sampah, tepat di bawah pohon kelengkeng. Kala itu Pak Bagong semakin takut dan panik. Pak Bagong tanpa sadar menambah laju kecepatan kendaraannya, dan di situ Pak Bagong mengalami kecelakaan tunggal hingga mengalami patah tulang lengan kiri. Setelah Pak Bagong ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit, kondisi Pak Bagong masih sadar, tidak sampai pingsan. Menurut warga, ketika Pak Bagong dibawa ke rumah sakit, wajah Pak Bagong serasa terlihat pucat dan keringat membasahi mukanya. Sehari kemudian, Pak Nyoto menjenguk Pak Bagong dan menanyakan soal kejadian yang kemarin malam mereka alami. Ternyata tak jauh beda ngerinya, cuma menurut Pak Nyoto, penumpang yang dibawanya memang awalnya biasa-biasa saja. Yang bikin Pak Nyoto kabur itu setelah penumpang minta turun membayar dengan pecahan 50 ribuan. Ketika Pak Nyoto mencoba mencari kembalian dan mau memberikan kembalian tersebut kepada penumpangnya, tiba-tiba penumpang tadi berubah jadi sosok yang wajahnya hancur dan matanya keluar. Itulah yang membuat Pak Nyoto tancap gas sampai-sampai tak tahu pas berpapasan sama Pak Bagong. Ya alhamdulillahnya Pak Nyoto tidak sampai mengalami kecelakaan serupa yang dialami oleh Pak Bagong. Dari kejadian Pak Bagong dan Pak Nyoto, sudah tidak ada lagi Pak Ojek yang berani mengantar pelanggan ke daerah Pak Amir. Kemudian sampai pada hari ke-25 dari tragedi kecelakaan tersebut,
ada salah satu tetangganya namanya Pak Bandi. Pak Bandi ini sehabis maghrib diminta anaknya untuk mengantarkan les di kampung sebelah. Selesai mengantar, di perjalanan pulang, Pak Bandi melihat ada semacam 4 orang yang membawa sesuatu mirip keranda. Setelah diamati, semakin dekat betul orang tersebut membawa keranda. Spontan Pak Bandi mengurangi laju motor dan berkeinginan menanyakan siapa yang meninggal. Hubungan bermasyarakat mereka sangat luas, karena orang kampung meski beda desa aja kenal semua. Setelah mungkin jarak sangat dekat, baru Pak Bandi sadar ternyata orang yang membawa keranda tadi semuanya tak mempunyai kepala alias kepala buntung. Seketika itu Pak Bandi pingsan dan terjatuh di pinggiran jalan. Karena malam itu istrinya menunggu di rumah, tapi Pak Bandi juga belum kunjung pulang. Bu Bandi menyuruh keponakannya untuk menjemput beliau. Setelah berangkat, keponakannya menemukan Pak Bandi pingsan di pinggir jalan dengan motor yang masih menyala. Dan tanpa pikir panjang, Pak Bandi segera dibawa pulang. Menurut asumsi keluarga, Pak Bandi terjatuh mungkin karena mau dibegal seseorang. Setelah Pak Bandi sampai di rumah dan dapat pertolongan, segera istrinya mengobati luka-luka yang berada di tangan. Meski sudah kelihatan tersadar, Pak Bandi masih terlihat linglung, pandangannya masih kosong. Sang istri mencoba mengambil air putih untuk diminumkan, tapi air putih malah dibuang, sembari ngomong yang gak jelas. Aku tulung ngono, gedeku iki rizikono. Apa wong kene kok ana sing nulungi aku? Siraku loro, tanganku iki apa? Keluarga dibikin panik oleh Pak Bandi. Bicaranya ngelantur seperti orang kerasukan. Semua orang kala itu, tetangga samping rumah pada keluar untuk menanyakan soal kejadian yang menimpa Bapak Bandi. Warga saling bersautan. Istighfar Pak, istighfar Pak. Tapi bapak tersebut malah ketawa lebar dan melototin semua orang yang ada di rumah itu. Keponakannya segera bergegas lari ke rumah Pak Ustadz yang tidak jauh dari rumahnya. Alhamdulillah setelah Pak Ustadz sampai, Pak Ustadz segera membacakan doa-doa dan Pak Bandi mulai tersadar dan bingung karena rumahnya banyak orang. Ada apa ini kok rame? Nggak ada apa-apa Pak, Bapak habis pingsan. Sudah, Bapaknya istirahat dulu. Dan sang ustadz memberikan air putih yang sudah dibaca-bacakan doa. Setelah kondisi membaik dan sudah bisa diajak komunikasi, sang ustadz menanyakan perihal apa yang diingat dan apa yang sudah terjadi. Pak Bandi mengatakan bahwa seusai mengantar anaknya, dia menjumpai 4 orang tanpa kepala mengangkat keranda dan berjalan ke arah utara. Setelah tahu Pak Bandi bahwa yang membawa keranda tersebut tidak memiliki kepala, setelah itu Pak Bandi tidak mengingat apa yang terjadi setelahnya. Setelah kejadian itu pula, kampung Pak Amir semakin tambah sepi, seperti tidak ada kehidupan. Hingga 40 hari berlalu, kejadian yang terjadi tetap sama. Mungkin sampai 100 hari dari kejadian baru mulai berkurang dan sudah tidak ada lagi gangguan serupa yang dialami orang kampung. Ya memang gangguan sudah tidak ada, tapi setiap ada kejadian kecelakaan di lokasi itu selalu dihubung-hubungkan dengan kejadian tersebut. Tapi semua itu wallahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Semua itu tak lain hanya kehendaknya. Ya mungkin yang bisa saya bagikan dan saya ceritakan dari sepenggal kisah Pak Amir, dari jenis teror yang melanda di kampungnya, sosok hantu yang ngedor-ngedor pintu, teriak-teriak minta tolong. Marilah sejenak teman-teman pendengar untuk sudinya mengikhlaskan untuk membacakan suratul Fatihah untuk para korban ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi
Al-Fatihah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudi meluangkan sejenak untuk menghadiahkan Fatihah bagi korban-korban. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Sekian dari saya, Irwan. Ada yang tidak sopan dalam penyampaian saya pribadi, hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.